Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Dr. Sis Mulyanto, kepada Direktur LBHPI dan Pak Makmur serta Pak Kiai Mubarok. Ada sesepuh kita nih, Pak Arthur, Pak Dr. Sukwanto, Pak Ato, banyak sekali ternyata. Kang Tatang, Pak Riki, Bu Nopi, mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Dan saya akan mencoba di dalam hal siang ini untuk sharing tentang apakah kita perlu serikat gitu kan. Karena momok yang ada di negara kita atau khususnya keperawatan kita, bahwasanya serikat itu adalah sangat tabu intinya kan gitu. Seseorang kadang-kadang mau masuk serikat, kadang-kadang takut. Tapi kebanyakan serikat itu kan memperjuangkan gitu kan, ingatnya perjuangkan. Nah, yang diperjuangkan karena ketakutan, akhirnya ya hanya ada keinginan aja yang besar, tapi implementasi kadang-kadang tidak terwujud. Orang banyak menggerutu di belakang, gitu kan? Orang banyak menceloteh atau apa intinya ingin kemajuan, tetapi tidak ada dukungan dari suatu organisasi. Di dalam hal ini tadi paparan yang pertama, Dr. Sis sudah membuka jalan bahwasanya ternyata fungsi perawat itu sangatlah besar. Begitu. Nah, kami juga merasakan diri perawat. Perlunya suatu organisasi, yaitu yang tentang serikat tadi. Kita punya organisasi profesi, yaitu PPNI. Apakah, kan gitu, apakah dengan organisasi yang kita miliki, yang kita cintai selama ini, bahwasanya hajat hidup orang banyak, yaitu khususnya anggota PPNI, apakah sudah sejahtera? Kan pertanyaannya kan gitu. Terkadang kita mimpi besar ingin kesejahteraan itu, tatkala melihat di bawah masih ada gaji yang di bawah standar, di bawah UMR, yang ada di lapangan belum terwujud hal itu. Nah, saya coba akan paparkan sedikit tentang organisasi profesi yang khususnya mulai kami bangun dari tahun 2018 yang berpusat di Jalan Pondok Kelapa Raya, khususnya di Jakarta Timur, tentang berdirinya Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia. Serikat ini kami sudah terdaftar di Depnaker atau di Dinas Tenaga Kerja khususnya di Jakarta Timur. Slide, Pak Makmur. Ini udah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Slide yang kedua? Yang kedua ya? Yang kedua? Belum di slide show, Pak. Ya, sebentar. Ya. Kami LBHPI menaungin STNKI, makanya kami dengan LBHPI punya misi bersama. Misi kami yaitu pertama, maju bersama dan pasti kita menang. Itulah semboyan kami yang ada di STNKI dan LBHPI, paduan suara yang untuk sebenarnya bolehlah dikata kami suatu badan independen LBHPI dan punya turunannya juga yaitu STNKI, suatu kolaborasi tentang badan ini yang semuanya demi perawatan, demi perawat semuanya. Nah, dasar dibentuknya STNKI di dalam pasal 28 huruf E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan dikuatkan lagi oleh pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dibantu dengan Undang-Undang 39 dengan tentang hak asasi manusia, bahwasanya tenaga kesehatan adalah pekerja dari kalangan profesi kesehatan yang mengabdikan dirinya semuanya di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita ketahui bersama di dalam pandemi ini banyak tenaga-tenaga kesehatan yang sekarang banyak aduan tentang upah atau tentang jaminan yang diberikan oleh
pemerintah tentang adanya misalnya tadi tunjangan yang 7,5 juta lah, dari tenaga kesehatan lainnya baik perawat, baik apoteker, baik laboratorium, ini semuanya mengharapkan dan berharap. Namun ada sebagian yang sudah turun tunjangan itu, tapi ada yang sebagian juga belum turun tunjangan tersebut. Secara hakiki, mari kita harus bersatu padu untuk menguatkan tentang tunjangan-tunjangan tersebut. Kami ingin membentuk suatu badan tadi ini, STNK itu, ingin berkolaborasi dan ingin membantu organisasi yang kita cintai ini, yaitu PPNI sebenarnya. Ingin membantu. Tetapi kadang-kadang orang suka bera priori. Ada suatu badan yang tiba-tiba muncul atau apa, suka kadang dianggap suatu persaingan. Padahal tujuannya yaitu sama, ingin membantu mensejahterakan kesehatan anggotanya. Dalam hal ini kami bergerak di dalam hukum kolaborasi dengan LBHP. Nah, pasal 57 ayat G, Undang-Undang 36, kami selalu berkolaborasi juga tentang tenaga kesehatan. Nah, dan kami berdiri di dalam pasal 14 tadi, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan. Saya rasa kami sepadan. Kami ada diferensiasi sama dengan PPNI. Makanya kami itu sebenarnya sejajar dengan PPNI. Tapi kami tahu diri, yaitu untuk mengemban ini, kami ingin membantu dari awal tentang PPNI ini. Nah, Undang-Undang 21 tentang perburuhan. Kami anggap semua perawat yang di luar non-ASN tadi saya anggap buruh. Karena apa? Karena mendapatkan suatu upah atau imbalan dari majikannya. Apapun yang belum atau tidak mau dikatakan buruh, pasti seseorang yang pengusaha lah, yang berdasi, yang kadang-kadang berdasi pun di bawah pengakuan majikannya. Nah, kami secara legalitas sudah punya bukti pencatatan di negara, lembaran negara, yaitu nomor 955/P/12 pada tahun 2018. Terdaftar dan tercatat atas nama Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia. Mungkin belum familiar di kalangan Bapak Ibu serikat ini. Serikat ini adalah sering kami singkat dengan STKNI. Begitu. Jadi ingin juga besar, ingin, gitu kan. Serikat Tenaga Kesehatan Indonesia atau diakronimkan dengan STKNI adalah himpunan sebenarnya kan, himpunan berbagai macam dari seluruh elemen tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdiri pada tanggal 2 Desember tahun 2018, pertama sekali di Yogyakarta dan padahal kantor berkedudukan di ibu kota. Sekretariat di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, bukti pencatatan tegas, jelas, dan terinformasi, dan kami juga punya website sebagaimana mengikuti induk semangnya. Begitu. STNKI ingin membantu sedikit banyak di dalam tentang ketenagaan kesehatan itu. Nah, Serikat Tenaga Kesehatan Nasional ini adalah adanya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Siapa aja yang masuk, gitu kan? Kami tidak membatasi siapa aja anggotanya. Yang penting dia mengerti apa arti tentang serikat. Tenaga medis bisa dokter, gitu kan? Silahkan mau masuk. Tenaga psikologis klinis, mari kita bergabung untuk menyuarakan keadilan ini. Tenaga keperawatan paling besar katanya kita jumlahnya. Tenaga kebidanan sedikit tapi solid. Kefarmasian saya banyak belajar. Bahwasanya farmasi kalau di bawah UMR anggotanya tidak boleh melakukan pekerjaan tersebut. Artinya tidak boleh kerja. Nah, negosiasi selama ini kefarmasian salut kami yang dapat dilapangin. Karena apa? Semuanya rata-rata minimal UMR atau di atasnya. Tapi sebaliknya,
Banyak juga tadi tenaga-tenaga kesehatan yang di bawah OMR pun kita kadang-kadang terima. Karena tadi, kenapa? Karena perlu. Tenaga kesehatan masyarakat, walaupun sudah ada ikatannya, kami persilahkan. Tenaga gizi, tenaga keterampilan medis, tenaga-tenaga yang ada seperti misalnya kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya yang diatur oleh undang-undang dan regulasi yang ada di Kemenkes. Lanjut, Pak Makmur. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Kelihatan. Oh ya. Nah, pasar dulu. Oke, baik. Inilah misi dan visi kami. Ini sambil edukasi karena saya yakin dan tahu baru sedikit yang mengerti tentang STNKI. Ada keberadaannya, kadang-kadang belum terwujud untuk implementasi di lapangan. Visi kami STNKI adalah mempersatukan, tadi kan, dan menggalang solidaritas tenaga kesehatan Indonesia untuk mencapai kesejahteraan pekerja beserta keluarganya tanpa membedakan ras, suku, agama, dan keyakinan, ataupun jenis kelamin, umur, kondisi fisik, dan status perkawinan. Ini misi yang kami utarakan, kami jual kepada rekan-rekan seluruh tenaga kesehatan, visi kami. Misinya yang pertama, memberikan jaminan perlindungan. Nah, di sini menjamin perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku. Terkadang hal ini kami suka berbenturan dengan regulasi yang ada di masing-masing. Terkadang juga banyak rumah sakit, pengusaha, perusahaan, begitu ada namanya serikat, mereka udah ketakutan. Terkadang perusahaan begitu ada serikat, momok sebagai suatu perlawanan. Terkadang rumah sakit juga, siapa yang menjadi ketua, kadang-kadang ada intimidasi. Di dalam undang-undang jelas bahwasanya siapa yang melarang tadi pasal 28 adalah kena pidana. Tapi implementasi yang ada di lapangan kadang-kadang tidak terwujud hal itu. Terkadang juga indah kita baca undang-undang itu, tapi implementasi yang susah di lapangan. Nah, keduanya adalah memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan terjaminnya suatu pekerjaan. Ada sebanyak kasus yang udah kami tangani tentang ada suatu MOU antara perawat dengan rumah sakit, padahal di bawah UMR dengan menggadekan atau penahanan suatu ijazah. Tatkala di dalam perjalanannya tidak mumpuni atau tidak suka dengan majikannya, kadang-kadang apa yang diperjanjikan suka mundur dengan sebelah pihak. Kadang-kadang ada punishment yang ratusan juta, kadang-kadang ada punishment yang puluhan juta, karena apa? Misalnya kontrak setahun, belum setahun udah keluar. Kadang-kadang juga ada penahanan tentang ijazah tersebut. Nah, dalam hal ini kami STNKI udah melaporkan langsung secara nyata kepada Kementerian Tenaga Kerja yang tempo hari kebetulan saya cari-cari tidak ada fotonya, harusnya ada sebenarnya kan. Bahwasanya ini udah tercatat, tidak boleh suatu rumah sakit atau perusahaan menahan ijazahnya itu. Tadi balik lagi korelasinya, itu adalah pelanggaran tentang hak asasi manusia. Di awal tadi dikemukakan tentang suatu undang-undang, makanya atau yang disebutkan tadi nomor 39 tentang hak asasi manusia. Ada misi yang tertentu yaitu memperbaiki. Nah, di sini yang agak berat. Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan melalui sistem pengupahan yang berkecukupan dan berkeadilan. Kami berkiblat kepada suatu organisasi yang dibentuk di Parmasian. Saya sangat acungkan jempol karena mereka solid. Tatkala ada suatu kerja tadi di bawah UMR, dia tolak. Dan pada umumnya mereka kadang-kadang sejajar dengan UMR itu. Nah, ingin kami rasanya juga kepada perawat-perawat yang ada di seluruh Indonesia
berbagi tugas adalah bagaimana kita memperbaiki taraf hidup orang banyak ini kan gitu. Karena kenyataannya perawat itu adalah mahal untuk sekolah. Saya yakin mahal. Berikutnya lagi melaksanakan dan memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerja bersama. Nah, di sini harus ada namanya klausul yang baku, yang jelas, jangan sebelah pihak. Kadang-kadang di lapangan begitu ada MOU dengan pekerjaan yang atasannya terkadang tidak diberikan lembaran tersebut. Jadi mohon kepada rekan-rekan tenaga kesehatan, kalau ada suatu MOU diterima atau difotokopi dulu dan minta jeda waktu 24 jam untuk dipelajari. Terkadang ada sepihak juga pembodohan di dunia kita ini. Artinya Pak, di dunia kesehatan ini, kadang tanda tangan doang tidak tahu isinya. Kadang juga menjerat apa yang diisikannya itu. Begitu. Nah, berikutnya lagi adalah memajukan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik untuk mempertahankan dan memperjuangkan pekerja dari sektor kesehatan, karena kita lininya kesehatan. Berikutnya lagi, memberikan bantuan di sini kan, dorongan, bimbingan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dalam memperkuat gitu gerakan serikat tenaga kesehatan. Di sini kami ingin memberikan edukasi gitu kan, edukasi dan implementasi bagaimana cara trik-trik perundingan dengan penguasa untuk hal tentang MOU tersebut. Nah, di sini kami membentuk tentang STNK ini, yaitu sama. Undang-undang itu adalah kita mengayomi dan melaksanakan keinginan anggotanya. Atau undang-undang itu dari masyarakat dan untuk masyarakat untuk dilaksanakan bersama. Begitupun kami, STNKI, yaitu karena tadi intinya kesehatan, jadi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, dan mari sama-sama saling menjaga dengan penguasa untuk menentukan arah ke depan tentang apa makna MOU tersebut. Kami juga ingin meningkatkan dan mempererat kerjasama nasional internasional untuk memperkuat gerakan serikat pekerja dengan tidak mengurangi kebebasan kemandirian organisasi. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja melalui kegiatan ada sifatnya koperasi, ada usaha bersama, atau ada yayasan, silakan. Nah, kami ingin sekali membentuk hal ini. Dan yang terakhir, siap? Waktu gaya percepat, karena 15 menit lagi. Pak Dr. Sis 2 jam, saya pikir saya 3 jam. Sampai jam 4. 15 menit ya, lanjut. Baiklah. Lanjut kalau gitu. Agak cepatan dikit, ya. 15 menit lagi. Siap. Siap. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini moto yang paling gigih gitu kan, Avenger. Aktif, visible, edukatif, netralitas, jenius, ekstensif, terlepan, dan solidaritas. Ini moto pembukaan tadi, maju bersama, pasti kita menang. Itu motonya LBHPI. Moto STNKI adalah Avenger. Aktif, visible, edukatif, netralitas, jenius, ekstensif, relevan, dan solidaritas. Lanjut. Nah, gimana yang dikatakan tadi aktif? Artinya aktif, STNK selalu ada terdepan, berusaha dalam berbagai kegiatan untuk kemasyarakatan. Visible artinya apa? Bisa dilihat, dibuktikan secara nyata kegiatan kerjanya. Edukatif, selalu kami membuat edukasi, sosialisasi kepada seluruh fasilitas kesehatan. Netralitas bersifat independen dan tidak memihak kepada siapapun. Jenius harus dimiliki oleh anggotanya. Ekstensif adalah harus menjangkau secara luas di jaringan dalam melaksanakan tujuannya. Relevan adalah bisa memastikan diri dengan dan berguna secara menyeluruh. Lanjut. Nah, strategi kerjanya kami berjalan 2 tahun, membentuk pengurus wilayah STNKI dan merekrut anggota. Jujur kami baru sedikit. Melakukan audiensi atau sounding berbagai tatanan pemerintahan. Harusnya bulan kemarin juga pergi ke Makassar untuk
adanya testimoni pembukaan karena COVID mungkin tertunda, melakukan sosialisasi dan kerjasama pada rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi penyalur tenaga kerja yang ke luar negeri, dan kami mendirikan badan usaha keinginan ini di tingkat pusat, baru keinginan. Lanjut. Nah, maju tak gentar membela yang benar. Arah perjuangan STNKI melawan dan memutus sendi rantai sistem ekonomi politik kapitalis dan neoliberalisme. Melawan sistem penjajahan gaya baru yang terjadi terhadap kaum nakes di fasilitas kesehatan nasional. Menyiapkan aliansi strategi. Kami dengan KRPI sudah bernyatu dan menciptakan SDM dari anggota serikat yang berkualitas dan profesional secara menyeluruh, membangun lembaga atau badan untuk usaha ekonomi yang mandiri. Lanjut. Lanjut Pak Makmur. Nah, inilah pasal-pasal yang kami lontarkan di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ada pasal 26 ayat 2. Nah, ini contoh katanya ini. Ini contoh bisa dibaca aja, yaitu tentang pengolahan data dari Kementerian Kesehatan. Balik lagi. Menyatakan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan adalah kepala daerah membawahi fasilitas pelayanan kesehatan. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pasal tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana karena banyak nakes yang di luar profesi menjadi pengangguran, banyak nakes yang mendapatkan upah di bawah UMR. Nah, pasal 6 berbunyi setiap pekerja buruh berhak memperoleh terlaksana belum? Dalam pasal 28D ayat 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk bekerja mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 2 juga di Undang-Undang 13 Tenaga Kerjaan tentang tenaga kerja berbunyi bahwa pembangunan ketenaga kerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Lanjut. Nah, example tadi, contoh tadi, bahwasanya dari 7.745 bidan yang disurvei ternyata ditemukan beberapa provinsi yang memberikan upah minimal, gitu kan? Ada yang 50.000 per bulan, gitu kan? Ada yang kadang-kadang 500. Ini suatu contoh aja parameter. Saya yakin Bapak Ibu lebih mengetahui lagi tentang kenyataan-kenyataan yang diterima oleh sejawat kita, yaitu khususnya perawat, tentang pengupahan ini. Variasi. Ada yang tidak dibayar, bahkan dibayar itu ada harian, ada sebulan misalnya 500.000, mungkin ada juga pendapatan-pendapatan yang lainnya. Ini salah satu contoh aja yang ada di jauh ibu kota, yaitu di daerah yang sejawat-sejawat kita berada. Lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu, pasal 27 ayat 2 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak, ini wajib. 28D, kita harus, siapa yang bertanggung jawab? Gitu kan? Banyak tenaga kesehatan sekarang dengan uji lulus kompetensi, ada yang belum lulus, udah 2-3 kali, bahkan 10 kali, bahkan mungkin didengar di media biasa, ada yang sampai bunuh diri. Banyak tenaga kesehatan yang memperoleh upah lebih rendah daripada upah minimum. Nah, kadang-kadang kita bertanya, di mana tanggung jawab pemerintah? Lanjut. Nah, ini tentang kenyataan yang ada sehari-hari di pasal 1 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi sepenuhnya kebutuhan material, dan sosial warga negara agar dapat mampu memakan diri sehingga dapat sosialnya. Kita ketahui bersama, kalau kita dalam bertugas, perang, asupan,
atau gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita sehari-hari. Gimana tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial itu? Pertama, kita merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yaitu apa? Dengan menggadang tentang upah minimum atau upah yang didapat dari masing-masing daerah. Dan tolong juga kepada rekan sejawat, janganlah malu, janganlah ditutup-tutupi bila mana ada suatu upah yang diterima, silahkan secara privasi di website-kan ke STNKI atau di WA kan kami punya bagian pengaduan, nah nanti akan disosialisasikan secara bertahap. Di sini akan memberikan bantuan sosial, stimulan kepada masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, ini sesuai dengan tadi Pancasila sila kelima. Lanjut, Pak Mun. Nah, inilah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita udah ini semuanya pasal 88 ayat 1, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan. Sekali lagi, kita kadang malu. Kita dikatakan perawat tenaga profesional. Kalau kita masuk tenaga serikat kesehatan, kadang-kadang kita alergi nama-nama tersebut. Kita bukan buruh, kadang-kadang. Kita tenaga profesional. Balik lagi, apa yang dikatakan makna buruh itu? Yaitu sama, mendapatkan suatu imbalan atau pengupahan di luar tadi ASN. Inilah mungkin sekali lagi ada lagi deh Pak Makmur. Nah, pasal 4-nya tadi 78, penghasilan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerjaan dari hasil pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya. Mungkin kata-kata buruh ini yang kurang sedap atau kurang bisa diterima oleh khalayak masyarakat umum, khususnya kesehatan. Mungkin nama buruh itu ya sepadan kata yang lainnya mungkin apa atau perkumpulan atau apa gitu, karena kami melaporkannya yaitu serikat gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada perbaikan di dalam adendum STNKI apa yang lebih elegan lagi, ataukah tetap Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia atau apa, nanti kami perlu berkelanjutan di dalam edukasi ini. Nah, demikian mungkin yang dapat kami paparkan. Pak Makmur, habis ya? Oh, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, ini tentang Undang-Undang 13 2003, pasal 90 adalah pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Nah, inilah tugas-tugas kami pengejawantahannya, apakah bisa mengimplementasikan pasal 90 ayat 1 ini di dalam pemerintahan. Karena dalam pasal 186 ayat 1, barang siapa yang melanggar ketentuan di atas dikenakan sanksi pidana. Tapi kenyataannya kita tahu bersama, gitu kan, tugas kita bersama juga tentang untuk mendorong atau mengimbangi untuk pasal tersebut di atas, khususnya tenaga kesehatan. Tadi lagi contoh, banyak juga warga kita tentang perawat belum mendapatkan seperti tunjangan-tunjangan yang selama ini tentang pandemi. Kami selalu koordinasi dengan Pak Gerardus Gegen tentang hal ini, karena ada yang udah dapat, bahkan ada yang belum dapat sama sekali. Tugas kami ini di Jakarta untuk memberikan bantuan seperti misalnya komunikasi secara implementasi yang telah diregulasikan oleh pemerintah. Lanjut, Pak Makmur. Nah, harapan seluruh tenaga kesehatan dari Kementerian Tenaga Kerja, kebijakan tentang standar jumlah upah yang diterima di tingkat baik rumah sakit tipe A, B, C, klinik, dan lain-lainnya. Anak hiji, anak kedua, dengan anak katilu, ha? UMS, kesehatan. Ini bantuan tenaga kerja di bidang kesehatan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini realisasi udah ada, yaitu Pak Dr. Apa. Kementerian Kesehatan dapat
kolaborasi dengan STNKI dalam segala sesuatu untuk memberikan pengayoman dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini. Lanjut, Pak Makmur. Nah, analisa kasus tentang RUU Cipta Kerja. Di sini kami silahkan, karena ini 812 jujur, kami masih telaah, belum selesai semuanya untuk pembahasan. Untuk berikutnya mungkin kami akan bedah kasus tentang Undang-Undang Cipta Kerja, karena korelasinya sama, ada juga di dalam dunia keperawatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut. Peran STNKI dalam mewujudkan berkeadilan. Pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama antara tenaga kesehatan dan institusi kesehatan. Tadi di dalam paparan pertengahan, tolong tenaga kesehatan jangan terburu-buru jika pertama kali bekerja, hari kedua, ketiga diminta oleh instansinya untuk menandatangani MOU. Sekali lagi, kita negara yang demokrasi, minta dulu fotokopi, bila perlu silahkan dikonsultasikan kepada LBHPI atau kepada STNKI. Karena sebagai wakil tenaga kesehatan dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial secara harmonis, kami ada link kepada ketenagakerjaan. Nah, berikutnya sebagai perencana, pelaksana dalam penanggung jawab. Nah, di sini kami bukan bicara pemogokan kerja. Pemogokan kerja ada aturannya, boleh kita laksanakan, yang penting tidak boleh mengganggu dalam pekerjaan. Nah, kami sebagai wakil tadi tenaga kesehatan harus memperjuangkan kepemilikan saham PAS Yankes. Dalam arti kesejahteraan tadi, kita harus turut serta dalam membantu kesejahteraan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup waktunya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Kami kembalikan kepada host, Bapak Makmur. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.